Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap tinta printer, tapi yang loose pack. Ada yang loose pack, ada yang dengan boxnya juga, dan saya pun akan memberikan tips ke teman-teman untuk memilih tinta loose pack yang original, karena di pasaran itu beredar penjual yang bilangnya dia tinta loose pack, tapi ternyata itu tinta palsu yang cuma dibuka boxnya, jadi seolah-olah dia loose pack padahal tidak ya. Nah, biasanya teman-teman harus cek dulu di tokonya. Kalau tokonya itu dia jualan printer juga, kemudian dia jualan tinta loose pack, kemungkinan besar original ya. Saya akan coba buka dulu. Ini total nilainya sekitar 1,7 ya, 1,7 juta saya belanjanya. Kita akan coba cek. Ini agak susah sebentar. Nah, ini udah kebuka ya. Ini saya beli yang original nih. Ini 001 ya. Ini saya beli 001 untuk dipakai di L15150, L15160, dan WFC 5390 ya. Kadang beli 005 juga. Yang 005 lagi langka, dipakai 001 hitam. Kalau seri 001 hitam itu dia pigmen. Kalau untuk yang CMY nya dia pakai apa? Pakai dye ya. Saya beli beberapa. Ini beli 5 unit. Kalau nggak salah 5 box maksudnya ya. Kalau nggak salah sekitar 140-an harganya. Tiap toko beda-beda. Bahkan ada yang jual sampai 160-an ya. Tergantung toko sebetulnya. Ini udah saya langganan di toko ini. Jadi dia tuh jual printer, jual tinta ori, tinta kompatibel dia jual juga. Nah, ini adalah beberapa tinta yang saya beli ya. Ini kemasannya dia nggak terikat, karena memang saya nggak beli satu set, karena dia nggak punya yang satu set, ada tapi nggak banyak. Dan saya lebih seringnya beli yang warna, bukan yang hitam ya, tapi yang warna. Ini ada 003 juga ya. Saya coba bongkar dulu aja sebentar. Saya coba keluarkan semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat tinta dijual dengan harga yang murah dan dia bilang loose pack, hati-hati, belum tentu ya. Karena biasanya tinta loose pack itu stoknya nggak banyak. Dia harus jual printer dulu, baru bisa jual tintanya. Nah, printer yang dia jual itu dipakai konsumen, tetapi dia nggak mau pakai tinta bawaannya. Bisa jadi dimodifikasi, bisa pakai tinta pigmen. Biasanya seringnya lebih ke art paper sih kalau konsumen, karena kan si tinta bawaan Epson itu dia nggak support kertas art paper. Jadi ya beberapa konsumen mengakalinya dengan ganti tinta ya, artinya dia dijual dengan tanpa tinta. Dan itu ada beberapa penjual yang menjual printer tanpa tinta originalnya ya. Ini udah habis. Ini total semuanya itu sekitar 1,7 ya. Saya kadang kalau ada jual yang loose pack tuh nggak perlu saya beli aja kalau misalkan lagi ada yang jual ya, karena di toko ini pun saya tanyakan dulu stoknya. Jadi kalau stoknya dia ada sekian, baru saya yakin, baru coba check out. Jadi nggak berani langsung check out tanpa menanyakan stok ya. Nah, untuk harganya sendiri ini saya dapat di harga 65.000 ya, 65.000 untuk yang 664. Ini saya dapat 65.000. Dan kalau dilihat dari sekilas sih memang ini original ya. Tetapi lihat teman-teman, ini kadaluarsa nih ya, tahun 2023 ya. Makanya dia dijual dengan harga murah. Aman atau tidak, saya akan coba buktikan, saya akan coba pakai ya. Karena beberapa tinta itu ada yang dijual mahal juga yang loose pack. Karena dia masa kadaluarsanya masih baru ya, masih 2024. Ini udah 2023 nih. Saya akan coba pakai di printer saya. Saya nggak tahu nanti apakah kendala atau tidak. Tapi setahu saya sih selama dia tertutup rapat seperti ini harusnya aman. Apalagi kan tinta Epson tuh dia seal-nya ada double di sini, ada seal lagi dia. Ada seal di botolnya pun ada juga ya. Ini dapat harga di 65 ya. Sedangkan kalau yang ngaku-ngaku jual di harga 40.000, 50.000 itu kemungkinan besar palsu. Karena tinta loose pack itu kalau kadaluarsanya masih masih panjang, itu bisa cuma selisih 5.000 sampai 10.000-an aja ya. Jadi ini kan harganya 65, sedangkan sekarang itu harganya di 85 bahkan sampai 90.000. Jadi selisihnya hampir
25 ribuan dia, ya. Ini yang N664 2023, ya, nggak apa-apa. Kemudian saya ada beberapa yang beli. Nah, ini kita coba cek. Kayaknya ini satu paket deh. Nah, ini ada 2024. Ya, tapi bulan 3. Best before-nya 2024, tapi sekarang udah lebih. Sekarang udah mau 2025 kan. Ini pun sama. 2023. Yang 664 kan stok lama ini. Ya, karena kalau stok baru ya dia pasti lebih mahal. Cuma nggak apa-apa karena ini akan langsung saya pakai. Ada kebutuhan juga sekarang. Ini 2024 juga nih. Bulan 3 ya. Yang kuning 2024 kayaknya satu paket penjualannya. Nah, kemudian untuk yang warna biru 2024 juga. Kalau ini 2029 teman-teman. Ya. Yang 003 dia lebih baru lagi, ya, lebih aman lagi 2029, ya, kelihatan nggak? Nah, 2029 berarti masih aman. Ini yang 664 2024 saya akan coba habiskan dulu. Nanti kita lihat efeknya. Karena ada beberapa tinta yang memang, nah ini 2025 nih, ya. Jadi stoknya ternyata dia campur. Cuma yang saya tahu harganya sama, dia pukul rata aja 65.000 harganya. Jadi nggak ada perbedaan antara yang 2025, 2024, ataupun 2023. Dipukul rata dia, ya. Jadi nggak masalah, saya dapat yang baru juga. Ini 2024 tapi bulan 2. Tuh. Ya. Kalau 003, dia malah 2028. Jadi bisa disimpulkan kalau teman-teman mau pakai tinta loose pack yang yang tahunnya masih panjang, itu pakai yang 003. 003 biasanya jarang yang expire, karena dia produk baru. Kalau 664 ini memang lama biasanya, udah produk Epson lama. Tapi kalau dilihat dari kemasannya, saya yakin betul ini loose pack memang. Yang bawaan dari printernya udah laku, tapi tintanya belum, karena memang nggak dijual berbarengan. Ya, ini 2029. Kita akan coba bandingkan juga dengan yang original, ya. Saya akan coba buka. Ini saya beli toko yang sama, ini yang originalnya, ya. Ini ada lambangnya tuh, ada label dari dia tuh. Ini tuh kan, ini yang lama ini. Pembelian yang lama maksudnya. Kita akan coba buka dulu. Dan ini saya udah pastikan original ya, karena memang udah percaya. Ini yang tadi yang ada boxnya, kita bandingkan dengan yang nggak ada boxnya. Perhatikan, tuh. Hampir tidak ada perbedaan dari sisi kualitas atau bahan baku botolnya tuh dia tebal banget. Kalau yang ini, yang loose pack, expire-nya itu di 2027, dia campur-campur. Sedangkan yang ini ada di 2000 berapa? 2028. Tuh. Ya, 2028. Tidak ada perbedaan tuh. Ya, jadi ya cukup murah. Ini saya dapat harga 70.000 kalau tidak salah. 70.000. Kalau yang di pasarannya dia 85.000, lumayan hemat 15.000 ya. Bahkan di toko officialnya itu dia bisa dapat harga 90.000, lebih mahal kalau di Authorize Bandung atau misalkan Jakarta tuh dia lebih mahal. Tapi kalau untuk toko-toko printer yang umum dia lebih murah ya, antara selisih 5.000 bahkan sampai 10.000 ya. Jadi teman-teman pastikan dulu, harus yakin juga ya, karena saya pernah nanya di tokonya Sun admin ya, Sun atau San tulisannya gitu ya. Dia bilang aman kak, kalau tinta yang expire tuh nggak harus dibuang, tapi tetap masih bisa dipakai. Ini contohnya, ini udah expire tapi 1 tahun nih, udah hampir 1 tahun dia, 2023. Ya, oke gitu aja. Jadi kalau teman-teman mau pilih tinta loose pack, pastikan dulu penjualnya itu ngejual printer atau tidak, terus harganya juga harus masuk akal. Kalau di bawah 50.000 masih jarang, kecuali kalau misalkan yang seperti ini loose pack-nya. Ini bawaan dari printer L120 atau L121, dia 40 mili. Ini toko Fix Print nih yang banyak jual seperti ini. Dia bilang ini belum ada yang memasukkan, karena yang palsu itu biasanya 70 atau 65 mili ya. Kalau dia kan 40, ini kan bawaan dari si tinta printer untuk L121 nih. Jadi ada orang yang beli printer tapi nggak dipakai tintanya. Dan memang si toko itu tuh memang ngejual printer ada beberapa varian, ada yang original, non original, atau bawaan
sorry bukan bawaan, atau tinta modifikasi yang lainnya seperti pigmen ataupun paper. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.